Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Untuk kesempatan kali ini, kita akan meneruskan pembelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran tentang minggu lalu? Tentunya semua masih ingat ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tentu saja ada kaitannya dengan pembelajaran minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai sholat fardu yang kita dilakukan secara sendirian atau disebut juga sholat munfarid. Nah, minggu ini kita akan belajar bab 4 yang menerangkan tentang pengembangan nilai-nilai demokrasi melalui sholat berjamaah. Nah, yang dibahas dari bab ini adalah yang pertama yaitu pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, dasar hukum sholat berjamaah. Yang ketiga, syarat sah menjadi imam dan menjadi makmum. Dan yang keempat, posisi imam dan makmum. Selain itu, masih ada juga beberapa subbab yang akan disampaikan di lain kesempatan. Langsung saja ya anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya anak-anak. Yang pertama adalah pengertian sholat berjamaah. Nah, tentu saja kalian dengan kata-kata sholat berjamaah tidak asing lagi ya. As-sholatu jamaah. Secara bahasa, sholat jamaah berarti pelaksanaan sholat yang dilakukan lebih dari satu orang. Nah, kalau dilakukan satu orang itu tidak dinamakan sholat berjamaah, akan tetapi dinamakan sholat munfarid. Sedangkan secara istilah, sholat jamaah adalah pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih, yang mana orang tersebut merupakan satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Nah, tidak di sini ketentuan jumlah makmum itu tak terhingga ya, bisa minimal 1 dan maksimal sebanyak-banyaknya. Untuk yang kedua yaitu dasar hukum sholat berjamaah. Dasar hukum sholat berjamaah ini diterangkan dalam Al-Quran dan juga diterangkan dalam hadis Nabi. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 102 yang merupakan dasar hukum sholat berjamaah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus sholawah, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, maka kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Ayat tersebut menjelaskan tentang dianjurkannya sholat berjamaah di tengah peperangan, apalagi jika dalam kondisi aman dan damai. Tentunya kita wajib tentunya kita harus melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ada juga firman Allah ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa kelebihan sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendirian di hadapan Allah. Hadis tersebut berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sholatu jamaah tafdulu sholatal fadhi bisab'i wa ishrina darajah, yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah daripada sholat sendirian. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh semua imam hadis kecuali An-Nasa'i dan Abu Dawud. Yang selanjutnya adalah syarat sah menjadi imam dan menjadi makmum. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang syarat sah menjadi imam. Nah, syarat sah yang menjadi imam yang pertama adalah beragama Islam. Jika diketahui imam adalah kafir, maka makmumnya harus mengulangi sholatnya. Karena apa?
karena orang yang berkewajiban melaksanakan sholat yaitu orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah berakal atau tidak hilangnya akal atau sedang dalam keadaan gila. Jika kegilaannya tersebut tidak permanen, maka sholat jamaah tetap sah, akan tetapi makruh hukumnya dan lebih baik diulangi lagi. Yang ketiga adalah mumayyiz. Apa anak-anak tahu apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah anak atau orang yang sudah mampu membedakan antara dua hal yang saling bertolak belakang, seperti hal baik dan hal buruk. Syarat sah imam yang selanjutnya adalah suci dari hadas, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Selanjutnya memiliki bacaan yang bagus atau fasyih. Dan untuk syarat sah imam yang terakhir adalah tidak sedang berposisi sebagai makmum. Yang selanjutnya adalah syarat sah menjadi makmum. Syarat yang pertama yaitu Islam. Sudah jelas ya anak-anak. Nah, yang kedua adalah berakal. Yang ketiga mumayyiz, mampu membedakan dua hal yang bertolak belakang. Selanjutnya adalah satu mazhab dengan imam yang sama, meyakini imam sedang tidak mengqadha sholat. Nah, jadi kalau kita akan menjadi makmum itu, kita harus benar-benar memastikan bahwa imam tersebut tidak sedang mengqadha sholat. Nah, yang selanjutnya adalah posisinya tidak lebih maju dari imam. Nah, posisi makmum itu harus lebih mundur, harus berada di belakang imam. Untuk syarat yang selanjutnya adalah dapat mendengar bacaan sholat secara langsung. Yang selanjutnya dapat melihat gerakan sholat. Nah, kalau sedang sholat itu antara imam dan makmum itu harus berada dalam posisi yang sama, yang mana seorang makmum harus dapat mendengar bacaan sholat secara langsung dan dapat melihat gerakan sholat imam secara langsung. Untuk syarat sah selanjutnya yaitu mengikuti gerakan imam dari awal hingga akhir sholat. Nah, untuk makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang selanjutnya adalah posisi imam dan makmum. Nah, hukum asal sholat berjamaah adalah imam berada di depan dan para makmum, baik makmum laki-laki dan makmum perempuan, berdiri di belakangnya. Apa saja ketentuan posisi imam dan makmum? Nah, ketentuan posisi imam dan makmum yang pertama yaitu jika makmumnya adalah laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Anak-anak bisa lihat ya di e-book yang udah dikirim Bu Nikmah waktu pertama kali belajar. Nah, ketentuan yang kedua adalah jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah balik, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumit imamnya. Ketentuan selanjutnya, jika makmumnya perempuan atau jamaah perempuan, maka mereka berdiri di belakang imam dan jaraknya tidak lebih dari 3 hasta. Untuk selanjutnya, jika makmumnya terdiri dari 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang anak kecil, maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam. Ketentuan selanjutnya, jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki dewasa, laki-laki kecil, dan jamaah perempuan, maka barisan pertama diisi laki-laki dewasa, kemudian laki-laki kecil, dan dilanjutkan barisan terakhirnya adalah barisan perempuan. Untuk ketentuan yang terakhir adalah jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki anak kecil, perempuan, dan jamaah perempuan, maka ketentuannya adalah makmum dewasa berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan anak kecil berdiri
Anak kecil laki-laki berdiri di sebelah kanan atau kiri makmum, bukan di belakangnya ya. Untuk minggu ini kiranya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya anak-anak. Amin, Allahumma amin. Nah, di sini Ibu sudah sisipkan 5 latihan soal. Silakan anak-anak kerjakan, nanti dikumpulkan di WA Bunia. Ibu tunggu ya. Jangan lupa juga yang belum mengumpulkan tugas-tugas minggu lalu untuk segera dikumpulkan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat anak-anak dan jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.